Ignatius Jonan merupakan seorang sosok yang telah mengubah wajah perkeretaapian Indonesia di masa modern ini. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia dari tahun 2009 hingga tahun 2014. Sebelum era Bapak Jonan, PT Kereta Api Indonesia tengah mengalami krisis keuangan, buruknya sarana prasarana hingga pelayanan yang tidak maksimal. Beberapa aspek perubahan yang telah dilakukan oleh Bapak Jonan dimulai dari penambahan dan permajaan armada kereta api, sistem etiketing, perbaikan sarana dan prasarana stasiun kereta api. Hal ini merupakan bentuk implementasi sikap berorientasi pelayanan dengan memahami kebutuhan masyarakat, cekatan dan solutif dalam menyelesaikan masalah, serta melakukan perbaikan tiada henti demi melayani masyarakat pengguna kereta api. Dari beliau, kita belajar bahwa sebagai seorang ASN kita perlu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, agar dapat selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Najwa Shihab lahir di Makassar pada tanggal 16 September 1977 dari pasangan Quraish Shihab dan Fatmawati. Beliau berkarir sebagai jurnalis sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini. Pembawa acara Mata Najwa ini seringkali membahas isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang dan narasumber yang dihadirkan merupakan orang-orang yang terpercaya. Di sini dapat kita lihat bahwa sosok Najwa Shihab memiliki sikap dan perilaku yang akuntabel, yang mana dalam menyampaikan berita-berita maupun informasi-informasi dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Wanita yang kerap disapa Mbak Nana ini juga sebagai aktivis media sosial Indonesia. Pada tahun 2017, Najwa Shihab mendirikan sebuah perusahaan di bidang digital konten, yaitu PT Narasi Media Pracaya, yang sekarang lebih dikenal sebagai Narasi TV, dengan program-program yang disajikan seperti reportase, perbincangan, opini, produk dokumenter, dan ruang interaksi. Dapat kita lihat bahwa selain akuntabel, Najwa Shihab juga memiliki sikap yang adaptif, yang mana Mbak Nana terus berinovasi dan mengembangkan kreativitasnya. Retno Lestari Priyansari Marswadi, atau lebih dikenal Retno Marswadi, adalah seorang diplomat Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Ia dihormati oleh rekan-rekannya sesama Menteri Luar Negeri dan diberi julukan sebagai wanita besi. Selama kepemimpinannya sebagai Menlu Republik Indonesia, banyak capaian yang dihasilkannya. Salah satunya berhasil menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019 dan 2020 dan anggota Dewan HAM PBB periode 2020 sampai 2022. Retno Marswadi juga berhasil memimpin secara apik kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia, seperti meningkatkan presensi Republik Indonesia di berbagai platform regional dan multilateral. Kehadiran Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mendorong sentralitas Republik Indonesia dan ASEAN di kawasan Indo-Pasifik, kontribusi Indonesia dalam krisis kemanusiaan di Myanmar, hingga peran Indonesia dalam perdamaian Rusia-Ukraina. Hamis Daud Willy adalah arsitek, presenter berkebangsaan Indonesia yang dikenal juga sebagai aktivis lingkungan, di mana ia merupakan co-founder dan CMO dari aplikasi bernama Octopus, yaitu startup daur ulang sampah yang menyajikan platform untuk memudahkan pengumpulan produk limbah dari konsumen dan mendaur ulangnya menjadi bahan baku. Konsumen berasal dari ibu rumah tangga hingga pedagang. Hal ini merupakan implementasi dari sikap kolaboratif, di mana ia memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam keselamatan lingkungan. Hamis Daud juga kerap kali menjadi presenter dalam acara TV bertema wisata yang memperkenalkan berbagai tempat juga budaya Indonesia. Dirinya mengembat sifat harmonis dengan senantiasa membersamai penduduk sekitar dengan berbagai latar belakang untuk percaya diri, turut berkontribusi dalam mempromosikan keanekaragaman Indonesia. Frans Kaisiepo merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Papua. Mungkin tidak asing lagi jika kita melihat Frans Kaisiepo berada di mata uang 10.000. Sosok yang sangat berjasa dalam menyatukan Papua dengan Indonesia. Namanya mungkin terdengar asing bagi sebagian besar orang di Indonesia. Namun, di tanah Papua, beliau yang merupakan gubernur Provinsi Papua yang keempat merupakan pahlawan yang tak kenal gentar dalam melawan kependudukan Belanda di tanah Papua. Frans merupakan orang pertama yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya saat menjelang Indonesia merdeka dan mengibarkan bendera merah putih di tanah Papua.
Sikap Frans Kaisipo yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur dalam konferensi Malino membuktikan bahwa Frans Kaisipo memiliki sikap loyal, yakni setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah, yaitu Indonesia. Tidak hanya Frans Kaisipo yang bisa menjadi pahlawan NKRI, kita sebagai calon ASN juga bisa menjadi seperti beliau dengan menjadi ASN yang berakhlak nantinya, yaitu setia dan taat kepada Pancasila serta kode etik ASN, menjaga keutuhan bangsa dan negara, taat kepada aturan dan kebijakan pimpinan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.